Buat elu semua yang aktif di media sosial, pasti tahu dong Fufu Fafa. Karena Fufu Fafa ini udah trending berhari-hari di sosial media. Apa sih Fufu Fafa itu? Jadi Fufu Fafa ini akun sosial media Kaskus yang katanya milik Gibran Rakabuming Raka. Yang jadi masalah bukan itu, tapi jejak digital dari akun Fufu Fafa ini yang isinya banyak hinaan dan kalimat kotor. Nggak tanggung-tanggung tuh, akun ini terekam pernah menghina presiden terpilih Prabowo Subianto dengan brutal dan sadis. Mulai dari kondisi fisik Prabowo sampai meledek anaknya Prabowo. Selain itu juga ada kalimat-kalimat kotor yang menghina lambang negara burung Garuda. Nggak sampai di situ nih, kalimat cabul yang ditunjukkan kepada beberapa artis juga pernah ditulis di akun ini. Netizen sudah habis-habisan mengkuliti akun ini dan memberikan bukti kalau akun ini benar-benar pernah dimiliki dan dikendalikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Investigasi netizen ini buat gua sih cukup masuk akal ya. Karena mereka menggali lagi tuh cuitan-cuitan lama dari akun Cilipari milik Gibran. Dan akhirnya menemukan bukti yang valid yang membuat keyakinan kalau Fufu Fafa ini ya Gibran. Gua sendiri dari sebelumnya ya bingung, tapi sekarang udah yakin banget kalau Fufu Fafa ini ya Gibran. Bukti-buktinya telanjang banget bro. Dan kali ini Gibran susah buat ngeles lagi. Kehebohan soal Fufu Fafa ini membuat timeline sosial media rame banget belakangan ini. Apalagi di platform X. Setiap hari trending topik tuh. Mungkin udah 10 hari belakangan ini trending terus. Lalu gimana reaksi Gibran menanggapi hal-hal seperti ini nih? Ya seperti biasa. Jawaban template-nya keluar kalau sudah terdesak. Saat ditanya wartawan, kemarin tuh dia cuma jawab tanya yang punya akun. Lah, Mas, yang punya akun bukannya sampean toh, Mas. Dan buat takon sing duwe akun. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Mungkin dalam hati wartawan juga bilang gitu kali ya. Ini kan gue lagi nanya yang punya akun. Gibran sendiri kelihatannya nggak bisa bantah bukti-bukti yang disajikan oleh netizen di ruang sosial media. Kalau dia merasa itu bukan dia, kan tinggal kasih statement aja yang jelas. Tinggal bilang, itu bukan saya. Tapi mana berani dibilang kayak gitu. Yang ada para netizen tambah ganas. Ngebukain bobroknya itu dia. Karena semua bukti-buktinya udah jelas dan mengarah ke dia kok. Mau ngeles gimana pun pasti kena lah. Bahkan akun ini sampai ngapus ribuan postingan loh. Kalau bukan panik, apa dong namanya? Dia kira mentang-mentang udah dihapus, terus jejak digitalnya nggak ada yang simpen gitu. Aduh. Lalu apakah istana akan diem aja ngelihat anak raja dihajar netizen habis-habisan? Kemarin soal private jet Kaisang, sekarang soal Fufu Fafa Gibran. Ya, nggak akan diem lah pasti ya. Istana melalui beberapa orang udah ngelakuin bantahan. Tapi anehnya semakin mereka membantah, semakin banyak blundernya. Dan akhirnya mereka cuma jadi bahan olok-olokan juga. Kayak badut lagi manggung aja. Kalau yang gue lihat nih, narasi besar mereka adalah seolah-olah ada upaya mau memecah belah Prabowo dan Gibran atau Prabowo dan Mulyono. Dan yang ngeluarin narasi itu kebanyakan orang-orangnya Mulyono. Orang-orangnya Prabowo mah santai aja. Nah, orang-orang Mulyono ini kayaknya takut Prabowo tahu kelakuan wakilnya. Terus sakit hati dan mereka bisa nggak dikasih jabatan sama Prabowo. Padahal gue yakin nih, niat netizen itu bukan mau memecah belah. Tapi cuma mau ngingetin Pak Prabowo aja supaya waspada. Di sekelilingnya banyak serigala berbulu domba. Terutama orang-orang yang Mulyono. Jangan sampai nanti jalannya pemerintahan Prabowo diganggu oleh Mulyono atau orang-orang yang Mulyono. Ya gimana cara ngatasinya ya terserah Pak Prabowo aja. Dia lebih tahu harus gimana. Netizen gak punya kepentingan apa-apa selain Pak Prabowo sukses memimpin. Kalau dia sukses kan, rakyat juga yang rasakan. Beberapa waktu lalu, staf sus Presiden Grace Natali pernah bilang kalau akun Fufu Fafa belum tentu milik Gibran. Disamber sama netizen. Kalau gitu bisa jadi dong milik Gibran. Lalu untuk urusan jet pribadi Kaisang nih, para buzzer bucin terutama akun-akun yang setahu gue nih, terafiliasi ke PSI, contohnya akun Dede Uki nih. Dia malah mengalihkan isu kepada Bu Megawati yang tahun 2015 pernah naik pesawat jet. Ini menurut gua konyol banget ya. Tahun 2015 itu Ibu Megawati udah nggak jadi anak presiden mas. Bahkan waktu itu beliau bukan pejabat negara.
ampun deh, ini bingung gua. Selain itu nih, si Dede Uki beberapa akun lain juga seragam tuh posting soal Bu Megawati yang pernah naik pesawat jet. Selain Bu Megawati, Anies Baswedan dan Prof Mahfud MD juga kena sasaran karena terekam pernah naik pesawat jet. Padahal kita tahu lah Anies waktu itu naik pesawat jet untuk keperluan mengejar jadwal kampanye. Dan kita tahu lah siapa yang kasih pesawat jet buat Anies. Kalau Prof Mahfud malah lebih ekstrim lagi nih nanggepinnya. Tudingan mereka dijawab langsung oleh Prof Mahfud lewat cuitannya. Itu baru namanya integritas, bos. Bukan ngeles kesana kemari, jadi malah bikin bahan cakan nanti. Bahan ketawaan orang-orang aja. Kayak Buzzer Mulyono. Kalau gue ngelihat isu jet pribadi dan Fufafa ini sangat mengguncang istana ya. Karena kelihatan banget pihak istana kayak panik dan gak kompak nanggepin isu ini. Mereka sendiri bingung mau ngomong apa. Yang lebih lucu lagi nih, baru-baru ini Menkominfo kita yang lucu dan menggemaskan, Mr. Budi Ari. Kemarin baru aja keluarin statement yang bikin bingung dirinya sendiri dan jadi bahan ketawaan netizen. Pertama, akun Fufafa dan jet pribadi ini katanya urusan pribadi Gibran dan Kaesang. Terus ngapain Kominfo ngasih pembelaan? Kedua, Menkominfo bilang kalau akun Fufafa ini bukan punya Gibran. Pas ditanya punya siapa, terus dia bilang nggak tahu dan bingung sendiri. Kita nggak tahu, tunggu lagi. Nggak tahu. Asli kocak banget nih orang. Kalau dia udah bisa bilang bukan punya Gibran, berarti dia udah cek dong. Kalau dia udah cek, berarti dia harusnya udah tahu akun itu punya siapa. Hade bos. Parah banget lu. Gua nggak tega bilang lu penjilat, tapi kelakuan lu sendiri yang kayak penjilat. Terus yang lebih kocaknya lagi nih waktu itu, Menkominfo nanggepin soal jet pribadi Kaesang dengan alasan istrinya Kaesang lagi hamil. Ya karena lagi hamil jadi nggak bisa naik penerbangan umum. Lah, makin kocak nih orang. Usia kandungan Erina pada saat naik pesawat jet itu kalau nggak salah ya, itu sekitar 7 bulanan lah. Nah, aturan penerbangan umum itu sampai usia kandungan 36 minggu atau 9 bulan. Itu masih diperbolehkan. Asalkan dilampirkan surat dokter. Lagian kalau kandungannya Erina bermasalah dan nggak diperbolehkan naik pesawat, ya artinya mau naik penerbangan umum atau jet pribadi ya nggak boleh, bos. Wah, sumpah. Ngaco banget nih Menkominfo. Anak yang masih dalam kandungan yang nggak tahu apa-apa juga dijadiin alibi loh sama dia. Sakit nih orang. Menkominfo itu urusin urusan negara aja, bos. Bukan urusannya anak raja. Urusin aja data kita sana. Jangan sampai jebol lagi, Pak. Lu dibayar pakai duit rakyat, bukan duit bapaknya Gibran. Tapi gimana pun itu, gue pasti doain. Semoga Mbak Erina beserta bayinya agar selalu sehat dan nantinya bisa lahir dengan selamat. Dan semoga menjadi anak yang soleh atau soleha ya. Amin. Nah, kalau tadi anak buahnya nih, sekarang kita bahas bosnya langsung. Atau yang sering disebut dengan Raja Jawa. Kemarin akhirnya dia buka suara soal isu jet pribadi anaknya. Dia cuman bilang, semua warga negara sama di mata hukum. Kalau menurut dia sama, kok dia nggak dorong KPK aja buat periksa anaknya? Justru, kalau KPK periksa anaknya nih, menurut gua itu exit plan yang bagus loh. Saran gua. Karena KPK ada di bawah presiden dan saat ini presidennya masih bapaknya Kaesang, sebaiknya cepet-cepet deh minta KPK periksa Kaesang. Kalaupun terbukti bersalah nih, kan masih bisa diintervensi sama bapaknya. Terus KPK tinggal bikin statement bahwa Kaesang tidak terbukti terima gratifikasi. Terus KPK jadi bulan-bulanan publik deh. Gak apa-apa lah. Yang penting si bungsu sendiri masih bisa aman. Walaupun harus numbalin KPK. Buat anak raja, semua bisa diatur. Betul nggak? Oke, jangan lupa like, komen, dan share konten gue. Sorry to say kalau ada omongan gue yang nggak sejalan sama kalian. Gue Iwan Chang, bye!